Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mimpi adalah kejadian alam bawah sadar yang melibatkan indera manusia saat tidur. Mimpi yang singgah sebagai bunga tidur manusia bisa berupa mimpi indah maupun mimpi buruk. Semua manusia di muka bumi pasti pernah mengalami mimpi, tak terkecuali baginda besar kita Muhammad SAW. Dalam sejumlah hadis, beliau pun pernah berkata bahwa mimpi manusia ada 3 macam. Mimpi itu ada 3. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari syaitan. 3. Mimpi yang timbul karena ilusi, angan-angan atau khayal seseorang. Hadis riwayat Muslim. Mimpi-mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam sebelum aku diisrokan. Di antaranya, 1. Aku telah melihat salah seorang dari umatku didatangi malaikat maut dalam keadaan yang mengerikan untuk diambil nyawanya. Namun malaikat terhalang perbuatannya karena ketaatan dan kepatuhannya kepada kedua orang tuanya. 2. Aku melihat salah seorang dari umatku yang telah disediakan baginya azab kubur yang amat mengerikan, namun ia diselamatkan karena wudunya yang sempurna. 3. Aku melihat salah seorang dari umatku yang dikerumuni setan-setan dan iblis-iblis terlaknat, namun ia diselamatkan karena zikirnya yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Aku melihat bagaimana umatku diseret dengan menggunakan rantai yang terbuat dari api neraka Jahannam, yang dimasukkan dari mulutnya dan dikeluarkan dari duburnya oleh malaikat azab. Namun karena sholatnya yang khusyuk dan tidak ditunjuk-tunjukkan, maka ia dilepaskan dari siksaan itu. 5. Aku melihat umatku yang ditimpa kehausan yang amat sangat. Namun setiap kali dia mendatangi sebuah telaga, ia terhalang untuk meminumnya. Maka saat itulah datanglah pahala puasanya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya minum hingga ia merasa puas. 6. Aku melihat umatku yang sedang mencoba mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk bersama. Setiap kali ia datang lalu dia diusir, maka menjelmalah mandi junub dengan rukunnya yang sempurna menuntunnya ke kumpulanku sambil duduk di sebelahku. 7. Aku melihat salah seorang dari umatku berada dalam keadaan yang gelap gulita di sekelilingnya, sedangkan dia di dalam kebingungan. Maka datanglah pahala haji dan umrohnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengeluarkannya dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang. 8. Aku melihat umatku yang mencoba berbicara kepada golongan orang mukmin, tetapi mereka tidak seorang pun mau membalas bicaranya. Maka menjelmalah sifat silaturahminya dan tidak suka bermusuh-musuhan sesama umatku, lalu menyeru kepada mereka agar menyambut bicaranya, lalu ia pun dapat berbicara dengan mereka. 9. Aku melihat umatku sedang menepis-nepiskan percikan api yang mengenai mukanya, namun ia dilindungi karena pahala sedekahnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, demikian mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya hal ini dapat menjadi pelajaran dan renungan bagi umat Islam, agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian dapat menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat 5 waktu merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh pengikut Nabi Muhammad SAW.
Karena pentingnya ibadah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kompensasi bagi mereka yang tidak bisa berdiri boleh melaksanakannya dengan duduk. Bagi yang tidak bisa duduk diperbolehkan untuk berbaring. Ini menandakan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan manusia. Namun meski sudah diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, tetap saja manusia sering lalai untuk menunaikan. Ibadah ini memiliki tata cara dan sudah diatur waktu-waktu pelaksanaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat di awal waktu. Namun banyak sekali manusia yang menunda-nunda ibadah tersebut dengan berbagai alasan duniawi tanpa ada uzur tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan kebiasaan menunda sholat sudah menjadi rutinitas yang mendarah daging dalam keseharian. Padahal sholat termasuk perkara din, agama yang paling penting setelah iman, sehingga meremehkannya menjadi tindakan yang membahayakan keimanan. Berikut ini ancaman bagi orang-orang yang suka menunda sholatnya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalamnya memberikan ancaman neraka bagi mereka yang menunda-nunda waktu sholatnya tanpa alasan syariat yang dibenarkan. Di antaranya akan dimasukkan ke dalam Ghayyu dan Wail yang merupakan lembah-lembah yang berada di neraka jahanam. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemukan Ghayyu. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 59 dan 60. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka waillah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ghayyu merupakan lembah yang berbau sangat busuk yang sangat jauh kedalamannya dan berisikan nanah dan darah. Sedangkan Wail adalah lembah di neraka jahanam yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya, maka akan hancur lebur karena panasnya. 2. Sengaja menunda ibadah ini juga akan dimasukkan ke dalam golongan yang menemui kesesatan dan golongan yang mendapat celaka. Selama ini manusia memahami bahwa menunda sholat hanya akan melanggar maksiat ringan. Padahal kegiatan menunda ini termasuk dalam dosa besar. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Makna menyia-nyiakan sholat menurut sebagian ulama tafsir adalah sholat di luar waktunya dan suka meninggalkan sholat. 3. Orang yang sholat namun sengaja menunda hingga akhir waktu tanpa alasan syariat maka tergolong orang-orang yang munafik. Munafik merupakan sifat di mana seseorang berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun sebenarnya mereka tidak mengakuinya dalam hati. Berikut ini kalam Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait hal tersebut. Sesungguhnya orang-orang munafik menyangka bisa menipu Allah, tapi sungguh Allah lah yang menghinakan mereka, yaitu ketika mereka diseru untuk sholat, mereka bermalas-malasan. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Ini adalah sholatnya orang munafik. Ketika ia duduk mengamati matahari sampai ia berada di antara kedua tanduk syaitan. Kemudian ia berdiri untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Ia hanya mengingat Allah sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. 4. Orang yang melalaikan sholatnya karena alasan duniawi juga tidak akan mendapat syafaat dari Muhammad SAW di yaumil mahsyar kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janji antara aku dan umatku adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat maka tidak ada ikatan janji apa-apa antara aku dan orang itu." Jadi utamanya adalah mubalik yang rajin bersolawat tapi tidak mau mengerjakan sholat, atau sudah mau mengerjakan sholat tapi lewat waktunya. Kelak pada hari kiamat jangan menagih janji meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. 5. Menunda sholat sebenarnya juga merugikan diri sendiri. Terkait penjelasan medis,
Ternyata sholat di awal waktu memiliki manfaat kesehatan yang begitu menakjubkan. Rahasia itu terungkap berdasarkan beberapa penelitian yang pengamatan dari para pakar di bidangnya. Setiap perpindahan waktu sholat bersamaan dengan terjadinya perubahan tenaga alam dan dirasakan melalui perubahan warna alam. Artinya kita bisa mengikuti irama alam dan menyerap energi positifnya. Jadi semakin kita menunda sholat, maka tidak akan mendapat manfaat medis dari tiap waktu yang sudah ditentukan. Sahabat yang beriman, ternyata tidak cukup dengan menjalankan sholat saja, namun harus mengerti tata cara dan waktunya, sehingga tidak termasuk orang yang merugi dalam sholat. Semoga kita termasuk dalam golongan yang selalu menyegerakan sholat dan terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah